والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Noval, apakah kamu tahu kita ini bermazhab apa? Kata Pak Ustadz, kita bermazhab Syafi'i, Pak. Berapakah imam mazhab yang ada sepengetahuanmu? 4 mazhab, Pak. Sebenarnya imam mazhab itu banyak, Pak, tetapi yang populer ada 4. Apakah kamu tahu siapa sajakah 4 imam mazhab tersebut? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Imam Malik rahimahullah, ilmu beliau bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Imam Hanafi rahimahullah, ilmunya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berguru ke Imam Malik dan juga berguru ke Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani, murid senior dari Imam Hanafi. Imam Syafi'i sangat cemerlang dalam ilmu fikih dan usul fikih. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau mempelajari semua ilmu Imam Hanafi dari Abu Yusuf. Beliau juga belajar ilmu hadis dari Haytham bin Bishr. Imam Ahmad juga belajar ke Mekah, Suriah, dan Yaman. Di Madinah, ia belajar kepada Imam Syafi'i selama 4 tahun. Imam Hambali rahimahullah sangat cemerlang dalam bab hadis dan perawinya. Bahkan ilmu hadis Imam Ahmad lebih baik dari Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu bahwa dalam bab hadis Imam Ahmad lebih baik dari Imam Syafi'i? Yang mengatakan hal itu adalah Imam Syafi'i sendiri. Ini perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Wahai Ibnu Hambal, kamu lebih menguasai ilmu hadis dan tarawihnya dibandingkan dengan diriku. Apabila nanti ada sebuah hadis datang kepadamu dan menurut pengetahuanmu itu adalah hadis yang sahih, beritahu aku supaya aku bisa menarik kembali fatwa yang sudah aku keluarkan, dan aku akan mengikuti hadis yang sahih tersebut. Dan aku tidak peduli dari mana datangnya hadis itu. Itulah pernyataan Imam Syafi'i bahwa ilmu hadis Imam Ahmad lebih baik dari dirinya. Novel, banyak yang menyangka bahwa antara imam mazhab satu dengan imam mazhab yang lain, fatwa mereka banyak perselisihan. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad misalnya, banyak yang mengira bahwa fatwa mereka terjadi banyak perselisihan. Padahal kenyataannya fatwa mereka justru banyak persamaannya, sedangkan perselisihannya sedikit sekali. Novel, kamu simak baik-baik. 1. Semua imam mazhab waktu membuat fatwa, mereka berusaha agar fatwa mereka sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. 2. Semua imam mazhab waktu menulis buku fatwa, pertama yang mereka tulis adalah, jika kalian menemukan fatwaku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka cabutlah fatwaku dan hapus dari dunia ini. Jadi, landasan utama mengeluarkan fatwa adalah Al-Quran dan hadis. Kalau landasan mereka adalah Al-Quran dan hadis, kenapa mereka bisa berbeda? Itu karena hadis di masa itu belum terkumpul seperti sekarang ini. Imam yang satu menerima hadis, sedangkan imam yang lain tidak atau belum menerima hadis tersebut. Bisa juga dari penafsiran hadis, hasil penafsiran imam yang satu
berbeda dengan penafsiran imam yang lain. Bisa juga dari penilaian status hadis. Contoh, Imam Syafi'i menilai hadis tentang kunut subuh statusnya adalah hasan. Sedangkan Imam Ahmad berdasarkan ilmu hadis yang ia miliki, beliau menilai status hadis tentang kunut subuh adalah dhaif atau lemah. Dinilai dhaif dikarenakan salah satu perawinya suka membawakan hadis-hadis mungkar. Bapak ingatkan kamu sekali lagi, para imam mazhab, fatwa-fatwa mereka lebih banyak mempunyai persamaan dibandingkan dengan perselisihan. Kita kan mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi justru amalan-amalan kita yang banyak mengandung perbedaan dengan fatwa Imam Syafi'i. Maksudnya gimana, Pak? Ibadah yang kita lakukan banyak ketidaksamaan dengan ajaran Imam Syafi'i. Loh, kok bisa? Kenyataannya memang begitu. Kita mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi amalan-amalan kita berbeda dengan fatwa Imam Syafi'i. Contoh perbedaannya apa, Pak? Banyak sekali. Sekarang Bapak ingin tanya kamu, ibadah apakah yang paling penting dalam Islam? Sholat, Pak. Benar, sholat. Bapak akan memberikan contoh perbedaan ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari dengan sholatnya Imam Syafi'i. Tetapi sebelum kita mencari perbedaannya, Bapak ingin mengingatkan kamu bahwa perbedaan belum tentu ada yang salah, dan bisa juga salah satunya salah. Mari kita mulai. Waktu kamu hendak sholat, kamu berdiri menghadap kiblat. Apakah kamu mempunyai sutrah? Nah, itu apa, Pak? Nah, itu perbedaan pertama. Sutrah adalah pembatas sholat yang ada di depan kita. Sutrah bisa berupa dinding, bisa juga berupa tiang masjid, bisa juga punggung orang yang sedang duduk, bisa juga tas, bisa juga papan sutrah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu berniat untuk sholat subuh? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Nah, itu perbedaan kedua. Imam Syafi'i tidak pernah mengucapkan niat sholat seperti itu. Bahkan, lafaz niat sholat seperti itu masih belum ada di dunia ini. Dan yang mengarang lafaz niat itu pun masih belum lahir ke dunia ini. Lafaz niat sholat datangnya bukan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dikarang oleh manusia yang datangnya ratusan tahun kemudian. Lanjut, coba kamu baca doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Stop. Itu perbedaan ketiga. Kalau kamu sudah membaca Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila, stop. Jangan lagi membaca wajjahtu wajhiya. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila itu adalah satu rangkaian doa iftitah. Sedangkan wajjahtu wajhiya dan seterusnya juga satu rangkaian doa iftitah. Jangan membaca doa iftitah sekaligus dua dalam satu sholat. Kita lanjut. Misal kamu menjadi imam sholat subuh, apakah kamu membaca bismillah secara keras atau pelan? Cara keras lah, Pak, seperti di masjid. Itu perbedaan keempat. Imam Syafi'i membaca bismillah secara sir atau pelan. Lanjut. Setelah salam, kalimat apa yang kamu baca pertama kali? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu membaca apa? Astagfirullahaladzim. Di situ terjadi dua perbedaan, perbedaan kelima dan keenam. Perbedaan kelima begini. Imam Syafi'i tidak pernah membaca alhamdulillah setelah salam, tetapi ia langsung membaca astagfirullah 3 kali. Sedangkan lafaz alhamdulillah ia baca 33 kali, tetapi nanti setelah ia membaca lafaz subhanallah 3 kali. Perbedaan keenam, kamu membaca astagfirullahaladzim 3 kali. Sedangkan Imam Syafi'i hanya membaca astagfirullah 3 kali tanpa al-azim. Lanjut. Setelah kamu selesai sholat berjamaah,
Apakah kamu berzikir bersama imam atau kamu berzikir sendiri? Bersama imam, Pak. Itu perbedaan ketujuh. Imam Syafi'i selalu berzikir sendiri dan sir atau pelan. Lanjut lagi. Salah satu zikir sholat adalah Allahumma antas salam. Coba baca secara lengkap. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Ahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu perbedaan ke-8. Imam Syafi'i membacanya seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Tanpa membaca wa alaika yaudus salam. Hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Lanjut lagi. Setelah Allahumma antas salam, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba baca selengkapnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perbedaan ke-9. Ini zikir Imam Syafi'i setelah Allahumma antas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumitu. Lanjut. Ini yang terakhir. Setelah membaca Allahumma antas salam, kamu baca apa? Surat Al-Fatihah, Pak. Itu perbedaan ke-10. Imam Syafi'i tidak pernah membaca surat Al-Fatihah setelah sholat, karena surat Al-Fatihah bukan zikir setelah sholat. Sebetulnya masih banyak perbedaan dalam bab sholat, tetapi menurut Bapak 10 perbedaan sudah merupakan perbedaan yang cukup besar. Itu sudah cukup bukti bahwa ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal kita menganggap bahwa kita bermadzhab Syafi'i. Kalau kita cari terus perbedaan dalam bab sholat, bisa melebihi 30 perbedaan. Sedangkan para imam mazhab hampir tidak mempunyai perselisihan dalam bab sholat kecuali 1 atau 2 perkara saja. Noval, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa perbedaan belum tentu salah satunya ada yang salah. Iya, Pak, Novel akan ingat. Pak, coba beri satu contoh di luar bab sholat. Apa yang kita lakukan sehari-hari berbeda dengan fatwa Imam Syafi'i? Bapak akan beri contoh satu perkara yang bertentangan dengan fatwa Imam Syafi'i. Perkara ini diharamkan oleh Imam Syafi'i, tetapi sangat disukai oleh hampir semua umat yang mengaku bermazhab Syafi'i. Dan dalam perkara ini, Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang sangat keras. Perkara itu adalah musik. Musik adalah perkara yang haram dalam fatwa Imam Syafi'i. Contoh kerasnya fatwa Imam Syafi'i begini. Jika kamu mendapati sebuah alat musik, kemudian kamu menghancurkannya, dalam fatwa Imam Syafi'i, si yang punya alat musik tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi kepada kamu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو